Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat, salam mantap, ceder. Bapak dan Ibu yang kami hormati, bertemu kembali dengan kami Sarinah Dewi, Widaiswara pada Pusat Pengembangan Kompetensi Teknis dan Sosial Kultural Aparatur Sipil Negara, Lembaga Administrasi Negara. Bapak dan Ibu, dalam membangun sistem manajemen kinerja pada instansi baik pusat maupun daerah sebagai pengejawantahan dari Undang-Undang 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2019 tentang penilaian kinerja pegawai negeri sipil, telah lahir Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Bagaimana terkait dengan sistem manajemen kinerja PNS secara lengkap? Marilah kita ikuti video berikut ini. Selama kurang lebih 69 tahun, ASN terus bertransformasi untuk mewujudkan perbaikan kualitas pelayanan publik. ASN yang profesional, kompeten, dan kompetitif berkinerja untuk dapat mencerminkan dampak nyata terhadap pembangunan negara Republik Indonesia. Dengan terbitnya peraturan pemerintah tentang penilaian kinerja PNS, seorang pegawai harus dapat memahami peran dan hasil yang ia kontribusikan sebagai seorang individu dalam suatu organisasi. Kinerja individu diatur dalam suatu sistem yang disebut dengan sistem manajemen kinerja PNS. 4 pilar penting dalam sistem manajemen kinerja PNS yang diatur dalam Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 8 Tahun 2021 dimulai dari perencanaan kinerja, diikuti dengan pelaksanaan pemantauan dan pembinaan kinerja, penilaian kinerja, sampai dengan tindak lanjut yang tepat terhadap hasil penilaian kinerja pegawai. Dalam pembangunannya, Kementerian Pan-RB bekerja sama dengan tim optimalisasi manajemen kinerja PNS dan 17 instansi pilot project. Siklus pertama, yakni perencanaan kinerja individu, menekankan pentingnya proses cascading kinerja organisasi ke kinerja individu melalui dialog kinerja. Keberhasilan dialog kinerja akan mendefinisikan apa peran dan hasil seorang individu untuk mendukung kinerja atasan langsung, unit kerja, dan organisasinya. Peran dan hasil setiap pegawai akan terpetakan dalam suatu matriks peran hasil dan menjadi kinerja utama pegawai yang berupa performance based dan dapat diukur keberhasilannya melalui indikator kinerja individu atau IKI. Kinerja utama dan IKI adalah transformasi utama dari SKP atau sasaran kinerja pegawai dan menjadi pedoman setiap pegawai dalam berkinerja. Pada siklus kedua, progres kinerja SKP dipantau untuk kemudian direview kemajuan kinerjanya pada setiap periode pengukuran kinerja yang telah ditetapkan. Capaian kinerja periodik juga dapat diukur melalui rencana aksi atau output antara. Dalam pelaksanaannya, atasan langsung melakukan pembinaan dalam bentuk bimbingan kinerja kepada pegawai untuk mencegah kegagalan kinerja dan mengetahui kompetensi dari pegawai secara individual ataupun berkelompok. Jika diperlukan, dapat diberikan konseling kinerja bagi pegawai yang memiliki permasalahan perilaku kerja yang dapat mempengaruhi pencapaian target kinerja. Siklus ketiga adalah penilaian kinerja PNS. Penilaian kinerja terdiri atas penilaian capaian pada SKP dan disertai dengan penilaian perilaku kerja. Perilaku kerja yang tercermin dalam tingkah laku, sikap, atau tindakan yang dilakukan oleh PNS dinilai terhadap 5 aspek, yakni orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Perilaku kerja memiliki standar atau level perilaku yang dipersyaratkan untuk setiap jabatan. Selain penilaian dari atasan, penilaian perilaku kerja juga dapat mempertimbangkan rekan kerja dan bawahan, disebut dengan penilaian perilaku 360 derajat.
Penilaian kinerja yang dilakukan secara adil dan objektif dapat memotivasi pegawai untuk bekerja lebih baik, meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai, membangun kebersamaan dan kohesivitas pegawai dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah, dan hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penentuan tindak lanjut penilaian kinerja yang tepat. Pada siklus terakhir, hasil penilaian kinerja dapat digunakan dalam pengembangan karir pegawai, termasuk di dalamnya talent pool, dasar pembayaran tunjangan kinerja, pemberian penghargaan, dan pengenaan sanksi. Demikian penjelasan singkat tentang sistem manajemen kinerja PNS. Semoga dengan adanya reformasi ini, PNS dapat meningkatkan kualitas kinerjanya demi pelayanan publik yang lebih baik lagi. Bapak dan Ibu yang kami hormati, demikian tadi telah kita ikuti bersama video lengkap tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil. Semoga bermanfaat dan salam mantap ceder. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.